sebelum kita belajar, temanya sangat menantang dan menarik. Coba Ari yang memilih tema ini jelaskan dulu. Kenapa milih tema? Mau ibadah di mana? Gitu. Nah, kalau kita lihat tema ini mau ibadah di mana kan unik ya. Nah, sekarang yang mencetuskan silakan bicara. Hebat Bro Ari, hebat. Thank you, P. Jadi ini muncul ketika setiap kali hari Minggu kita selalu ditanya sama teman-teman, kamu mau ibadah di mana? Jadi saya semakin merenungkan sebetulnya pertanyaan ini tepat atau tidak. Nah, itu yang kami mau belajar di malam hari ini. Pertanyaan itu tepat atau tidak. Kedua, kita mau belajar juga mengenai apa sih sebenarnya ibadah sejati menurut Alkitab firman Tuhan itu. Kira-kira itu, Pi. Oke. Brother Yan, selamat bergabung, Brother Yan. Oh, Yan ada di Eropa itu. Baik, ya. Ayo kita siap belajar firman Tuhan ini. Ya. Terima kasih Tuhan karena Tuhan beri kami kesempatan untuk boleh belajar bersama-sama. Ya, Ari tetap tampilkan saja di situ karena Papi ini di sini listrik padam jadi gelap, nggak bisa. Nah, saudara, perkataan atau pernyataan mau ibadah di mana? Istilah lain yang kita sering dengar, kamu mau ke gereja mana? Nah, sebetulnya sama dua istilah itu. Mau ibadah di mana dan mau ke gereja mana. Ternyata kalimat ini salah besar. Saya ulangi ya, kalimat ini salah besar. Nah, salahnya di mana? Nah, ternyata salahnya adalah semua kita pasti tahu yang disebut gereja itu apa? Yang disebut gereja itu siapa? Semua tahu bukan? Nah, gereja itu kan kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Tuhan, bait Roh Kudus. Nah, kalau kita adalah gereja, lalu kita saling bertanya, mau ke gereja mana? Dalam kata lain, gereja mau ke gereja mana? Nah, kan lucu bukan? Nah, dalam kata lain juga, gereja di mana? Nah, padahal gereja itu adalah kita. Nah, maka itu dalam hidup ini, kita harus merubah konsep ini. Hal kedua, kalau ada orang baru percaya Tuhan Yesus, lalu mereka setelah mengambil keputusan untuk percaya, tiba-tiba mereka tanya, kalau begitu saya ke gereja mana ya? Nah, saudara, kalimat itu juga salah. Nah, salahnya di mana? Padahal dia itu gereja. Kita harus mengajar saudara kita yang baru percaya Yesus, dia itu gereja. Nah, arti pertanyaan kedua, saya ke gereja mana? Berarti di hidup orang-orang yang ada di sekitar kita selama ini sangat menyedihkan hati Tuhan konsep mereka. Karena di benak mereka gereja itu seperti rumah makan, gereja itu seperti toko pakaian, gereja itu seperti mall, gereja itu seperti pabrik. Sehingga ditanya, aku mau belanja di mana? Aku ke pabrik apa? Mana? Aku ke mall mana? Berarti gereja buat pikiran banyak orang itu sebuah tempat dan kelihatan tidak jelek biasa ya. Ayo ke gereja ini, ke gereja itu. Ternyata saudara, itu sangat salah. Kenapa salah? Karena selama orang masih mempertanyakan aku ke gereja mana, berarti ada banyak gereja yang ada di dunia ini. Betul tidak? Dan gereja itu beda-beda.
Nah, ini konsep yang salah. Betul? Jadi gereja itu adalah kita, dan tidak boleh kita berkata mau ke gereja mana, mau ibadah di mana. Nah, saya harap untuk dual ini masing-masing kita mengerti sekarang. Ya. Nah, jadi yang tanya kenapa saya ada bayangan di belakang, karena listrik padam di tempat kami ada sekarang ini. Kami lagi rame, ada istri saya, ada keluarga Pak Pupun Purnama, ada keluarga Pak Ramon Pramudia. Ya, kami lagi di daerah Ciater, Jawa Barat. Oke, saya lanjutkan. Jadi, jangan nanti justru itu ke sini. Jadi, perkataan mau ibadah di mana itu salah. Mau ke gereja mana itu juga salah. Woi, shalom, Bapak Pendeta Besar, hamba Tuhan dari Kudus Nabiri, Pak Eliezer Edo gabung. Ya, saya ulangi, jadi pernyataan mau ke gereja mana dan mau ibadah di mana itu pernyataan yang salah dan pertanyaan yang salah. Nah, sekarang kita timbul masalah baru. Bagaimana caranya? Konsep yang sudah salah kaprah ribuan tahun ini kita ubah. Ya betul. Seperti business networking, MLM, betul Hasan. Menyedihkan sekali. Gereja buka cabang. Persis seperti bisnis, maaf. Persis. Nah, gimana caranya bisa merubah konsep ini? Nah, ya punya kepala cabang masing-masing, betul. Ya. Terus gimana cara kita merubah konsep ini yang sudah salah kaprah nggak ratusan tahun tapi ribuan tahun, ketika gereja pecah-pecah begitu banyak? Gimana cara merubah konsep itu? Saudara, ternyata untuk merubahnya harus dari diri kita sendiri sebagai gereja yang benar. Kalau yang belum sempat ikut, tolong perhatikan. Makasih Ryan, betul ya, kamu beri tanda itu. Tadi pagi setelah Zoom SK ada 2 sesi. Saya diminta untuk sharing, mengajar di dalam wadah badan kerjasama antar gereja sekabupaten Subang. Nah, Tuhan memberikan tema karena panitia tidak memilih tema. Waktu saya tanya ini temanya apa, terserah Pak Daniel. Maka Roh Kudus memberikan saya tema. Sesi yang pertama tadi pagi kita belajar mengenal fungsi gereja. Nah, yang belum dapat silakan buka IG dan Facebook saya. Di situ ada. Yang kedua, sesi kedua, sebelum kami meninggalkan Subang ke Ciater ini, maka sesi kedua Tuhan berikan tema belajar mengenal tanggung jawab gereja. Nah, ternyata nyambung ya. Padahal hari ini Pak Ari, saudara kita dari PD Tulus Balikpapan, nggak tahu loh kalau tadi pagi itu ada pertemuan hamba-hamba Tuhan sesubang. Nyambung ternyata. Nah, saudara, selama kita belum menyadari atau belum mengerti fungsi gereja yang sesungguhnya dan tanggung jawab gereja, maka sampai kapanpun juga pernyataan dan pertanyaan mau ibadah di mana dan aku ke gereja mana, maka gereja mengalami degradasi, penurunan mutu dan nilai. Betul ya Kevin? Ini Kevin Supit ini ya. Jadi gereja itu mengalami degradasi, kemerosotan mutu dan nilai. Merosot dari mana? Weh, ini mengerikan sekali kalau kita mau mempelajari fakta ini, saudara. Nah, mari kita mulai. Kejadian 12 ya.
itulah kata eklesia yang pertama kali muncul di Alkitab. Kejadian 12. Mari kita buka mulai ayat yang pertama. Kejadian pasal 12. Mulai ayat yang pertama. Arianto, ya, Kejadian 12 mulai ayat pertama. Nah, saya percaya sudah muncul. Saya percaya semua kita sebagai murid-murid Yesus dan orang-orang Kristen enggak asing dengan kata eklesia, bukan? Enggak asing. Nah, eklesia itu pertama kali dinyatakan di Kejadian 12. Kata eklesia yang jadi kata gereja. Kata gereja diambil dari bahasa Portugis. Yang belum tahu harus tahu hari ini. Kata gereja diambil dari bahasa Portugis. Kalau saya salah pronunciation-nya, maafkan saya. Dalam bahasa Portugis, iglesia. Nah, kenapa bahasa Portugis mewarnai kosakata gereja di Indonesia? Karena bangsa asing pertama yang masuk wilayah Nusantara dan menjajah dalam tanda kutip adalah Portugis. Jauh sebelum Inggris, jauh sebelum Belanda. Nah, ini sekedar pengetahuan saja. Ada kira-kira hampir 1000 kosakata bahasa Portugis yang masih terpakai sampai hari ini. Mantega. Kita pakai kata mentega, bahasa Portugisnya mantega. Ya, bendera, cepatu, bola, ananas, goropa, baraun, ya. Oh, banyak lagi. Itu bahasa Portugis. Apalagi ya? Enggak, jendela. Jendela itu bahasa Portugis. Banyak ya? Kejadian 12 Filipus. Nah, maka itu orang Indonesia menyebut kata gereja dari kata iglesia. Itu dari Portugis. Nah, dari situ muncul dari kata eklesia, kadera. Betul, terima kasih Bu Agatha. Ya, dari bahasa Portugis banyak sekali, saudara. Nah, maka itu beberapa kata yang masih relevan itu di bagian timur Indonesia, mulai dari Minahasa, Sangir, ya, lalu Maluku, Papua, masih banyak. Sombar, ya, kata sombar itu bahasa Portugis, artinya tempat untuk berteduh. Oke, Kejadian 12. Kenapa susah ya dari tadi Filipus? Ada masalah apa dengan laptopmu? Karena dari tadi pagi, siang, ya, Kejadian 12. Bro Filipus, saya coba. Ya, saya punya. Ya. Ayo, tolong ya, setelah Zoom ini kita carikan jalan keluar. Kenapa ini? Laptopnya Filipus dari pagi tadi kok terganggu. Kejadian 12 mulai ayat 1. Nah, kata eklesia, ya, itu dari bahasa Yunani, artinya dipanggil keluar. Nah, dipanggil keluar untuk apa? Ini yang kita perlu tahu. Kejadian 12 mulai ayat 1. Kita baca. Nah, kok Ari juga susah. Oke. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram, pergilah dari, sebentar. Pergilah dari negerimu. Ri, jangan jalan goyang terus. Papi nggak bisa baca. Tunggu. Gimana ini? Dibaca mulai apa? Cukup ini Ari? Sudah nggak goyang-goyang lagi? Tunggu. Ya, formatnya. Sudah ya Ri, jangan goyang. Nanti papi nggak bisa baca. Oke ya, perhatikan. Berfirman Yahweh kepada Abram, pergilah dari negerimu. Berarti kan keluar. Dan dari sanak saudaramu, tinggalkan. Yang ketiga, dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Cara perhatikan, ini hebat sekali. Ya, saya ulangi, inilah kata eklesia yang secara implisit, secara jelas itu diucapkan oleh Yahweh Tuhan.
dipanggil keluar. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, dipanggil keluar untuk apa? Bukan untuk jalan-jalan jadi turis ke negara lain, tidak. Lalu kata Yahweh, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, saudara, sejak waktu itu, saya lupa berapa puluh tahun yang lalu, maka saya selalu punya istilah begini. Ada gereja Musa, ada gereja Nuh, ada gereja Abraham, ada gereja Yusuf, ada gereja Daud, ada gereja Salomo. Kenapa? Karena memang mereka itu gereja. Jadi harus sadar. Dan hari ini ada gereja Arianto, ada gereja Daniel Alexander, ada gereja Anton Gunawan, ada gereja sebut nama masing-masing. Karena kita ini gereja. Nah, di situ Pak bisa pelan-pelan enggak Pak, maaf. Ini saudara kita lagi memperbaiki aliran listrik di tempat kami tinggal. Nah, saudara perhatikan. Jadi kita ini gereja. Ya, nah gereja Abraham yang akhirnya menjadi gereja Abraham, ini gereja yang luar biasa. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Perhatikan baik-baik. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Syarat urutannya ini luar biasa. Dibuat jadi bangsa yang besar. Setelah dibuat jadi bangsa yang besar, Yahweh Tuhan memberkati. Setelah itu, woi keren loh gereja itu, membuat namamu masyhur. Yang ngikuti pelayanan saya dari hari Minggu kemarin, ini kan Rabu. Masih ingat Minggu sore di ibadah kedua, saya berbagi. Yang belum mengikuti cari di Instagram dan Facebook saya. Tuhan itu punya kerinduan yang sangat besar. Ingin memamerkan gerejanya kepada dunia. Maka itu di Wahyu 21 ayat 3. Ada teriakan. Lalu aku mendengar suara yang kencang. Suara yang menggelegar di seluruh alam semesta. Lihatlah, rumah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Saya nggak tahu ya berapa kali sudah pernah ngalami ini. Saya sering sekali. Setiap kali ada anak saya, kenalan saya, saudara saya baru pindah rumah. Wajar nggak kalau mereka memamerkan rumah mereka? Ya wajar, karena itu tempat tinggal mereka kok. Betul? Nah saudara, menurut Wahyu 21 ayat 3, ternyata Papa itu punya kerinduan besar untuk memamerkan gerejanya, bukan cuma untuk dunia, tapi untuk alam semesta. Lihatlah, rumahku, God's home, terjemahan dari New Living Translation. Lihatlah, hai seluruh alam semesta. Inilah rumahku. Tuhan pamerkan, saudara. Nah, dalam berapa kali termasuk tadi pagi sesi pertama saya mengajar. Saya nggak tahu kenapa hari-hari ini Tuhan bawa saya untuk bicara tentang gereja yang harus begini, harus begitu. Tuhan tuh mau memamerkan kita kepada dunia. Seperti kalau saudara baru pindah rumah, ya, dan rumah itu baru, rumah itu bagus, nggak salah saudara pamerkan rumah itu ke orang-orang, ke teman-teman, datang ya. Maka itu kalau ada orang baru pindah rumah lalu ada syukuran rumah, sebetulnya bukan cuma syukuran mendoakan, ingin pamer, nggak salah, itu rumahnya sendiri dan memang bagus. Ternyata itulah kerinduan Papa kita terhadap kita.
Dia ingin memamerkan kita kepada dunia. Tapi masalahnya, yang dipamerkan belum siap. Kita ini masih jadi gereja yang amburadul, kacau balau, penuh pertengkaran, penuh pertikaian, penuh intrik dan kejahatan di dalam gereja. Ngeri sekali. Gereja sudah jadi tempat bisnis. Maafkan saya. Jadi kapan kira-kira Bapa di surga akan memamerkan kita kepada dunia? Saudara, ini loh. Nah, kalau kita lihat kasus kepolisian sejak 8 Juli yang lalu, memang sedih. Karena pelakunya 80% itu orang Kristen lagi. Nah, jadi itu gereja mau dipamerkan bagaimana? Kita bobrok, kita rusak begini. Nah, bayangkan kalau sampai gereja masih kacau balau, masih rusak, masih amburadul. Terus ada orang tanya, ibadah di mana? Rusak semua tempatnya, maaf. Mau ke gereja mana? Mana yang bisa dipilih dalam kehancuran ini? Maka itu tema hari ini luar biasa. Ayo saudara, kita menjadi gereja yang benar. Amin. Menjadi gereja yang luar biasa, yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, masih ayat 2. Kenapa kalimat terakhir saya belum baca? Karena ini kuncinya. Ya, Kejadian 12 ayat 2 kalimat terakhir. Coba lihat. Oh ya, terima kasih Ari, tadi sudah nayangkan Wahyu 21 ayat 3 ya. Karena Kejadian 12 ayat 2 kalimat terakhirnya, dipanggil keluar, dibuat besar, dibuat masyhur namanya, dibuat terkenal, dan engkau akan menjadi berkat. Luar biasa. Jadi gereja itu bukan cuma untuk dikunjungi. Maaf saya pakai kalimat ini. Gereja bukan cuma sekedar tempat untuk dikunjungi. Gereja bukan sekedar tempat hanya untuk ada rame-rame nyanyi-nyanyi pakai musik dan sebagainya. Ada LED lampu yang wah itu, yang harganya ratusan juta. Bukan. Salah satu pendeta yang tadi siang kumpul, ya, yang baru gabung, kami ada tadi pagi 2 sesi bicara pertemuan hamba-hamba Tuhan se-Kabupaten Subang dari Badan Kerjasama Antar Gereja. Nah, lalu saya bahas salah satu kalimatnya, dan itu membuat seorang hamba Tuhan betul-betul terpukul dengan kalimat yang saya sampaikan itu. Apa itu? Gereja yang sekarang, maaf ya, mulai kemasukan roh duniawi. Tidak sedikit pengkhotbah pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan sekarang. Saya kira-kira hitung 10 tahun terakhir ini. Ternyata khotbahnya hanya motivasi. Nyuplik satu ayat lalu cerita, bukan tentang kebenaran, tapi tentang cara hidup sukses, cara hidup menang. Maaf ya saudara, maaf. Dengan sosial media yang ada, YouTube, TikTok, IG apalagi lah. Saudara, ternyata nggak sedikit generasi kami, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan sekarang, hanya ngejar konten, cari pengikut, lalu pendek-pendek. Itu mengerikan sekali. Dan itu laku keras. Maka itu saya setuju dengan penegasan Dr. Stephen Tong. Ketika mimbar gereja
tidak menyampaikan berita salib, pertobatan, dan hidup kudus, maka gereja sedang menuju kehancuran. Rekan-rekan saya harus ngomong, hati-hati dengan khotbah motivasi. Memang menyenangkan bagi yang mendengar, karena itu indah, karena itu enak. Tapi mana kebenaran kalau kita hanya jadi motivator? Apa? Contoh, kita ini gereja menjadi pusat motivasi. Kalau khotbahnya tidak pakai firman Alkitab, isinya cuma keberhasilan, kesaksian, kesuksesan. Mana pertobatan, hidup kudus, hidup benar? Khotbahnya cuma jadi kaya. Nah, tadi sore salah seorang sahabat saya namanya Agus Ibrahim, memang dia paling tajam kalau nulis di Facebook. Saya baru tahu arti kata flexing, baru tadi. Nah, ternyata flexing itu dimulai dari saudara kita orang kulit hitam yang ingin memamerkan apa yang dia dapat dari jeripayanya. Pakaian bermerek, jam tangan, sepatu bermerek, flexing. Wah, itu ternyata mengerikan sekali. Kemudian masih saya bisa baca ini ya, kata flexing itu. Mengerikan, saudara. Ada yang bisa dapat nggak di Facebook saya tadi? Saya share itu. Saya kok nggak dapat di sini. Flexing, coba saya cari ya. Saya mau bacakan, dan itu mengerikan sekali, saudara. Bentar ya, sabar dulu. Kemudian ada. Baru tadi sore dalam perjalanan kami di mobil dari Subang menuju ke Ciater. Ada yang bisa nolong saya mungkin di Facebook saudara yang saya sempat bagi tadi sore? Maaf, saya nggak bisa ketemu. Apa? Oh ada. Oh terima kasih. Ya, saya baca ya. Akhir-akhir ini sering berseliweran kata flexing di medsos. Apa sih arti flexing? Menurut kamus Merriam-Webster, flexing adalah memamerkan sesuatu secara mencolok. Oh. Nah. Kok hilang, Mon? Maaf, kepencet. Maaf. Nah, mana ya? Itu saya bagikan di komentar, Papi. Oh, bagi komentar. Oh, ini sebentar ya. Oke. Saya ulang. Menurut kamus, makasih Lambas. Menurut kamus Merriam-Webster, flexing adalah memamerkan sesuatu secara mencolok. Contohnya, seorang selebritis atau influencer. Nah, awas ya, jangan sampai ada pendeta jadi influencer. Maaf, pengaruhnya bukan karena kebenaran, ya. Yang flexing, yang memamerkan secara mencolok produk high-end macam Hermes atau jam Rolex di media sosialnya. Asal mula munculnya arti kata flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer sejak tahun 90-an. Fenomena flexing yakni pamer barang mewah atau hal lain yang dianggap keren, high class, sesungguhnya hanya untuk show off dirinya, memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Dalam psikologi klinis, perilaku flexing alias pamer harta sebenarnya berkaitan dengan rasa tidak aman, insecure, yang dirasakan seseorang ketika bersosialisasi dengan orang lain.
Rasa tidak aman itu umumnya bersumber dari rasa rendah diri, garis miring minder, inferiority complex. Ya, sehingga untuk menutupi rasa mindernya, seseorang akan tampil top abis, semewah mungkin agar dihargai dan dihormati oleh orang lain. Selain itu, perilaku flexing umumnya juga digunakan sebagai strategi marketing dengan goal tertentu. Biasanya berkonotasi negatif untuk mengecoh banyak orang agar percaya pada dirinya. Disebut nama Indra Kens, Doni Salamanan, dan Crazy Rich. Dadakan lainnya pamer harta, bahkan kalau perlu buang-buang harta di depan publik. Tujuannya untuk menggiring orang-orang yang silau dengan kekayaan agar masuk perangkapnya. Ngeri. Setelah mereka terpana, dengan begitu mudahnya para Crazy Rich meraup harta tanpa disadari, duit mereka pun akan disedot habis. Bagaimana dengan para pendeta hedon? Hedon dari bahasa Yunani artinya mewah, keduniawian, yang hobi flexing, yang sering pamer pesiar ke Eropa, Amerika di IG-nya sambil pamer barang-barang branded di sekujur tubuhnya. Sami wawon bro, katanya. Mereka sama saja dengan Ika tadi, Indarkan, dan DS tadi, Doni. Dengan pamer naik Lamborghini, Rolls Royce, atau khotbah pakai arloji berlian Patek Philippe seharga 1M. Sesungguhnya mereka bertujuan menarik minat orang-orang Kristen yang ingin kaya instan agar menjadi jemaatnya. Setelah jadi jemaatnya, dikeluarkan 1001 macam jurus tipu-tipu memelintir ayat Alkitab untuk menguras habis duit jemaatnya. Setelah jadi jemaatnya, semakin banyak jemaat yang setor duit ke dirinya, semakin banyak juga barang branded baru yang kudu dibelinya untuk dipamerkan agar semakin merangsang jemaat yang ingin kaya berlomba setor duit ke dirinya. Bila Eka dan DS memperdaya banyak orang dengan binary option tipu-tipu, para pendeta hedon tanpa malu mencatut nama Tuhan untuk memperdaya jemaatnya. Mereka menjual iman palsu, pengharapan palsu, dan Yesus yang lain. Strategi flexing memang pas banget untuk memperdaya orang-orang yang ingin kaya secara instan. Lalu Agus Ibrahim menulis, camkan itu mas bro. Makasih. Nah saudara, maka itu kita harus melihat, lalu gereja ini mau jadi apa? Mau dibawa kemana? Ngeri sekali. Ini oke, ada yang tanya. Jika boleh tanya Pak, apa rahasianya sewaktu Petrus khotbah bertobat 3.000 jiwa? Khotbah kedua kalinya tobat 5.000 orang. Kuncinya apa saja? Ya, jawabannya jangan menilai dengan angka pertobatan. Tuhan tidak minta Petrus untuk khotbah hasilnya ribuan, tidak. Jawabannya adalah buat semua orang yang mengikuti kita, mereka makin hari makin serupa Kristus dan akhirnya menjadi sama seperti Yesus. Itu tujuannya. Bukan jadi kaya secara materi, tidak. Ada komen dari Nabiri, benar sekali firman-Nya ini. Kebanyakan hamba Tuhan menyampaikan firman-Nya bersandiwara dan menghipnotis jemaat, padahal menyampaikan di luar firman. Wih, ngeri sekali, betul. Rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita lihat. Jelas-jelas firman Tuhan membawa kita untuk menjadi serupa Yesus. Nah, terus ayat 3 Kejadian 12 belum selesai. Wih, janjinya luar biasa. Kejadian 12 ayat 3. Betul, dari Kapuas.
menjadi serupa Yesus, itulah goal gereja. Amin. Kejadian 12 ayat 3. Oke, dari Siantar ada yang baca. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah saudara, maaf, pendeta-pendeta Edon menggunakan ayat ini untuk mengancam. Wih, ngeri sekali. Padahal bukan untuk ngancam, tapi untuk mengingatkan. Nah, ketika gereja sibuk dengan kesuksesan materi, maka ayat 3 Kejadian 12 ini ayat yang paling gampang untuk nakut-nakutin jemaat. Awas ya, kami ini hamba Tuhan, gak boleh dikutuki. Nanti kamu begini kena kutuk. Ay, ngeri sekali. Nah, jangan sibuk dengan kata mengutuki, tapi sibuklah dengan kalimat terakhir ayat 3 Kejadian 12 ini. Dan olehmu gereja Abraham, olehmu gereja Arianto, olehmu gereja, siapa lagi yang nyebut diri masing-masing, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini tujuannya. Jadi bukan mau ibadah di mana, ke gereja mana, bukan. Tapi oleh kita sebagai gereja yang Tuhan lahirkan dan Tuhan pilih, dan kita ditetapkan untuk kita mendapat berkat. Maaf, untuk kita menjadi berkat, supaya orang-orang lain yang ketemu kita diberkati. Saya cuma cerita ya, jangan cara mikir macam-macam. Tadi pagi ada orang mengenalkan dirinya kepada saya. Nah, ini yang aneh. Saya dengar dia menyebut nama Jimmy. Nah, biasanya saya kalau habis kenalan dengan orang, supaya nggak lupa, saya akan mengulang lagi nama itu. Oh ya, ini kamu ini ya, kamu ini ya, kamu ini. Nah, ada 4 orang yang saya baru kenal tadi pagi. Loh, kok aneh saudara. Begitu saya nyampe ke Jimmy lagi, yang muncul di mulut saya, kamu Kinley. Nah, kan jauh sekali nama Jimmy dengan Kinley. Nah, saya minta maaf. Aduh, maaf saya salah. Saya terus mikir. Saya dengar jelas Jimmy loh. Kok jadi Kinley? Ya udahlah. Nah, selama saya mengajar di sesi pertama, Roh Kudus sudah ingatkan saya, nanti kamu layani orang itu. Yang tadi nama Jimmy itu, saya panggil Kinley. Saya belum nggak kenal siapa dia. Nah, tapi Roh Kudus pesan, begini begitu masa kecilnya. Sesi kedua, ya sesi pertama istirahat cuma sebentar, makan lalu nyambung. Nah, sesi kedua, Roh Kudus kuat sekali. Jangan lupa, kamu temui dia. Nah, akhirnya saya panggil. Saya ini belum ngomong apa-apa, saudara. Belum. Saya baru mulai ngomong. Dia nangis. Lah kan saya bingung. Saya ini ngomong apa? Nah, ternyata dia bahas. Dia masih manggil saya Pak. Sebentar Pak Daniel. Kenapa Bapak tadi manggil saya Kinley? Wih, saya tertuduh. Aduh, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ya wajar dong orang itu kaget. Kenapa manggil saya Kinley? Aduh, maaf ya, saya maaf. Loh, enggak. Jangan, Bapak jangan minta maaf. Loh, nama itu nama kecil saya. Dan hanya papa saya yang manggil saya Kinley. Wih, saya kagetnya luar biasa. Kok bisa tepat? Nah, yang buat dia pengen ketemu saya akhirnya, karena ternyata papanya itu gak sayang dia. Waktu dia dalam kandungan mamanya, berapa kali mamanya ingin gugurkan dia, makan obat ini, makan obat itu. Anak ini hancur betul hidupnya. Tuhan jamah dia. Dan papanya sudah lama meninggal.
Dan hari ini Tuhan pulihkan dia. Nah, itulah gereja yang jadi berkat. Bukan ke gereja mana. Masih ingat kemarin malam? Nah, yang belum tahu supaya tahu. Kemarin malam kami masih di Subang. Pulang dari ibadah jam 9:30 lewat. Begitu kami masuk hotel, resepsionisnya luar biasa. Bukan, lain lagi itu. Sarbin, Alvin itu yang sebelumnya lagi. Ya, Alvin itu tanggal 10. Ya, yang kemarin namanya Yusuf. Ya, Yusuf Bagustian, orang Sunda asli. Nah, begitu saya masuk ke hotel, Roh Kudus bilang, kamu layani resepsionis itu. Ada satu kerinduan, awas mohon goyang. Ada satu kerinduan besar yang dia pengen tahu tapi nggak tahu gimana. Oh ya. Nah, terus saya tanya namanya, saya minta nomor teleponnya, HP-nya. Terus dari kamar, saya masuk kamar, saya telepon. Kaget dia, saudara. Ternyata satu kerinduannya sebelum dia mati, dia bilang, saya cuma pengen bisa lihat wajah bapak saya. Karena sampai hari ini saya nggak tahu siapa bapak saya. Saya maksa ibu saya sejak saya masih kecil, Ma, beritahukan siapa bapak saya. Dia ada di mana sekarang? Oh, jawabannya macam-macam. Nah, waktu dia dari remaja menuju ke pemuda, nah rupanya mamanya ini capek juga. Dia tanya terus bapaknya di mana. Terus mamanya nunjukin foto. Ini loh foto bapakmu. Ternyata anak ini meragukan. Lucu sekali dia cerita saya semalam ini. Tapi saya nggak percaya sebetulnya, Pak. Ya mungkin mama saya capek, saya tanya wajah bapak saya itu seperti apa. Nah, saya juga nggak tanya, Mama dapat fotonya siapa itu. Saya geli, ikut tertawa. Karena begitu rindunya. Malam itu saudara, Tuhan jamah dia. Dia manggil saya papa. Waktu saya doakan, saya peluk dia. Aduh. Dia bilang saya belum pernah merasakan ini. Nah, ini loh gereja. Yang bisa jadi jawaban buat banyak orang. Dan jadi berkat. Bukan cuma sibuk cari berkat. Ini yang dunia cari di antara kita. Jadi bukan ke gereja mana, mau ibadah di mana. Bukan. Saudara masih ingat tanggal 8 yang lalu. Saya ke Pontianak, gak nginap. Hanya untuk berkati salah satu anak kami. Namanya Renaldo Ginting. Saya nggak akan bosan-bosan cerita. Karena sampai sore tadi, pernikahan mereka itu masih jadi pembicaraan banyak orang. Bukan cuma yang hadir on-site, tapi yang online. Itu hebatnya sosial media. Karena pernikahan yang luar biasa, hadirat Tuhan nyata. Sampai gembala gereja yang dipinjam gedungnya itu bilang, kok bisa seperti ini pernikahan ini? Nah, Renaldo Ginting ini cacat, tangan kirinya lumpuh. Waktu dia putus asa, kecewa hidupnya, bapaknya meninggalkan mereka sekeluarga, masih umur 16 tahun dia pengen mati, naik motor ngebut, kecelakaan. Nggak jadi mati, tapi tangan kirinya lumpuh. Sampai sekarang. Dia pikir mau apa hidup ini dengan tangan yang cacat. Maka itu dalam janji nikah yang diucapkan mempelai perempuan, saya juga nangis. Aku berjanji ingin jadi tangan kirimu. Wih. Wow. Semua orang mendengar. Itu luar biasa. Maka itu yang belum ngikuti, ikuti, ada di IG, ada di Facebook saya. Itu pernikahan yang luar biasa. Dan ada 3 orang muslim yang hadir dari keluarga pengantin perempuan yang kagum dalam pernikahan itu. Nah, bukan itu yang saya mau ceritakan. Renaldo Ginting ini punya gereja, itu gereja Renaldo Ginting. Apa yang dia kerjakan? Saudara, dalam keterbatasannya, dia kontrak rumah
rumah papan, rumah orang Kalimantan. Ya dekat rumah sakit Yosudarso. Itu rumah sakit umum Provinsi Kalimantan Barat. Nah, saya berkunjung ke rumah itu. Kenapa dia sewa rumah itu? Ya, kecil 2 lantai. Ternyata Tuhan gerakkan dia untuk menolong orang-orang miskin dari kampung-kampung, dari pedalaman yang berobat, tapi penyakitnya parah, kan nggak bisa cari pondokan, apalagi suruh nginep, rawat inap mahal. Nah, di situ ada satu keluarga yang saya juga shock pertama kali. Bapak, mama, anak perempuan besar, pemudi dan anak laki masih remaja. Saudara, 4 orang ini kena kanker semua. Saya sampai bingung mau doakan apa. Nah, si mama harus dirawat di Jogja, kemo sekian belas kali. Orang miskin lagi. Yang ditampung di rumah itu tinggal si suami, bapak, dan 2 anak. Saudara, dengan kasih Tuhan yang ajaib. Waktu pernikahan Naldo hari 8 itu hari apa ya? Sabtu ya. Ya. Mereka berempat datang, saudara. Dia nyapa, papi, masih ingat? Aduh, saya lupa. Ketika anak yang kecil lagi muncul, oh ingat. Wih, sudah berubah, bilang, kami sudah bebas dari kanker, papi, kami sudah sembuh. Itu luar biasa. Lalu Ronaldo dikontrakan rumah oleh orang Singapura namanya Ibu Maria. Jadi dari pelayanan Yasindo. Rumah besar, kamarnya 5. Saya sering nginep di rumah itu kalau ke Pontianak. Untuk apa? Untuk nampung yang lulusan penjara. Ini hobinya Naldo. Ini gereja yang jadi berkat. Nah, selesai pemberkatan nikah, ada orang yang saya kenal dari Bali, namanya Pak Budi. Dan saya tahu ini orang kaya. Woi, kau dan senang ketemu di sini. Oh ya. Nah, saya tanya, lu bagaimana kenal Naldo? Kan heran. Nah, jawabannya, ya seperti kau dan tahu. Saya kan hati saya ada di penjara untuk nolong orang-orang. Oh ya, puji Tuhan kalau gitu. Saya nggak tahu, saudara. Nah, rupanya Naldo lihat waktu saya foto. Ya, Pak Budi ngajak saya foto. Oh ya. Nah, selesai itu Pak Budinya pulang, saya masih di gereja. Naldo dekati saya. Papa tahu nggak Pak Budi? Ya tahu, saya bilang. Oh bukan soal Pak Budinya. Dia ini hadiri pernikahan saya karena dia baru beli rumah di Pontianak sekian miliar dengan 13 kamar. Berapa? 13 kamar sekian miliar. Diserahkan saya bersama Michelle istrinya itu untuk mengelola. Saudara, saya betul-betul, wih, ini loh gereja yang jadi berkat, jadi jawaban. Saya nggak punya waktu untuk mengunjungi karena sore itu saya harus ke Jakarta lagi, ke Surabaya karena tanggal 9 saya ada pelayanan di Surabaya. Ini gereja yang jadi jawaban, yang jadi berkat. Bukan cuma sibuk untuk cari berkat. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk masing-masing kita mau menjadi gereja yang benar. Amin. Loh, harusnya nggak boleh tidak. Ayo kita jadi jawaban. Ya, ayat terakhir. Nanti Pendeta Ramon akan melanjutkan. Lukas 15 ayat 1. Maka itu saudara-saudara yang sedang sibuk hari-hari ini untuk dapat ini dapat itu, jangan sibuk dapat apa dulu, sibuklah untuk ya menjadi jawaban doa buat banyak orang, menjadi berkat. Jadi sekarang Ronaldo ini punya 3 rumah singgah di Pontianak. Itu saya kagum sekali. Ini pas Facebook saya kok lagi ada dia. Ini ya, saudara. Kok bisa pas ini? Ini pas pemberkatan nikah itu. Ya, nanti cari di Facebooknya Ronaldo Ginting.
para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya, betul Jo, sibuklah untuk menghapus air mata banyak orang. Saya ulangi Lukas 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ini hati Yesus. Ini gereja Yesus. Selalu menerima orang berdosa. Selalu menerima orang-orang yang tertolak. Steve, senang sekali Papa kamu ikut untuk belajar. Maka itu Lukas 15 ayat 1. Selalu saya jadikan patokan. Kalau dalam seminggu di hidup saya tidak ada satupun orang berdosa yang datang cari Yesus lewat hidup saya, maka akhir minggu itu saya akan menghukum diri saya sendiri. Daniel, kamu orang munafik, orang Farisi, imam-imam ahli Taurat akhir zaman. Karena seminggu ini gak ada orang yang datang kepadaku lewat kamu untuk mencari aku. Itu prinsip saya dengan Lukas 15 ayat 1. Maka itu bersyukur tanggal 10 Tuhan berikan saya Alvin. Tanggal 11 Tuhan berikan saya Yusuf. Tanggal 12 hari ini Tuhan berikan saya Kinley. Saya selalu terbuka. Kapan saja Tuhan mau pakai silakan. Karena saya gereja. Untuk menjadi jawaban buat banyak orang. Inilah kerinduan Tuhan yang belum tercapai karena kita sibuk dan egois. Betul. Tuhan ini ada komen dari Surabaya. Tuhan panggil kita keluar untuk menjadi gereja yang besar, masyhur. Tuhan mempromosikan, memamerkan pada dunia untuk gereja menjadi berkat, menjadi jawaban doa bagi banyak orang, menghapus air mata mereka. Wah, Ibu Melati luar biasa. Siap ya? Bukan ke gereja mana, bukan ibadah di mana, tapi kita yang jadi gereja. Tuhan memberkati.